jadi kalau kita bicara gangguan mental organik tadi ya, kenapa gangguan mental organik? Karena ini gangguan mental yang disebabkan oleh problem fisik terutama ya pada lansia. Maka terbagi menjadi dua, yaitu demensia dan delirium. Dua ini utama, dua ini yang paling banyak akan kita diskusikan ya. Kita masuk yang bagian pertama dari gangguan mental organik adalah tentang delirium. Apa itu delirium? Itu ya. Kalau kita melihat pada kriteria diagnosis DSM-4 ya, delirium adalah gangguan kesadaran dengan penurunan kemampuan untuk memusatkan, memperhatikan, dan mempertahankan perhatian. Jadi kalau gangguan jiwa fungsi psikogenik itu wajib kompos mentis gitu ya, kalau dulu kita belajar ya. Jadi kesadarannya harus full. Misalnya pada schizofren, pada gangguan depresi, pada gangguan kepribadian itu kompos mentis gitu. Tetapi kalau ada orang ya, pasien gangguan jiwa datang dengan penurunan kesadaran, maka kita harus berpikir tentang gangguan mental organik atau terutama adalah demensia ini. Jadi ada penurunan kesadaran, tidak kompos mentis gitu ya. Dan terjadi juga penurunan dari fungsi kognitif, bisa muncul juga berbagai gejala termasuk gangguan persepsi atau halusinasi misalnya ya. Dan ciri dari delirium itu adalah akut, mendadak ya. Jadi nanti berbeda dengan demensia di dalam onsetnya. Kalau demensia kronis, progresif, kalau delirium itu akut atau mendadak. Dan pada delirium itu tidak konstan gejalanya seperti itu terus tidak ya, tetapi fluktuatif. Sehingga ini yang akan kadang-kadang berada dalam kondisi yang stabil, bagus, tapi tiba-tiba kondisinya turun. Nah, itu biasa terjadi pada demensia. Dan sekali lagi ini adalah dampak fisiologi ya, dampak dari kondisi medis pasien. Jadi kalau misalnya pasien lansia mengalami delirium, ini adalah karena masalah fisiknya. Misalnya karena dehidrasi ya, karena penyakit yang dialami, misalnya DM, hiperglikemi dan sebagainya, itu bisa menyebabkan terjadinya delirium. Nah, ini adalah beberapa faktor risiko kita ketahui bersama ya. Faktor risiko ya, bukan faktor penyebab satu-satunya, itu bukan. Kalau faktor risiko itu artinya lansia atau jamaah haji yang memiliki faktor-faktor yang tersebut di slide-slide ini memiliki kemungkinan mengalami delirium lebih besar daripada yang tidak memiliki faktor-faktor ini. Di antaranya adalah usia lebih dari 65 tahun, padahal mayoritas tadi ya jamaah haji kita itu lansia, berarti di atas 65 tahun ya. Nah, bersyukur kita ya kalau menjadi tenaga kesehatan haji sebagai dokter haji itu kesyukuran yang luar biasa, karena kita bisa berangkat di saat usia kita masih muda karena tugas, tetapi kita juga bisa langsung beribadah dan berkahnya ya kita melayani tamu Allah, itu luar biasa ya. Jadi semangat ya kita semua, mudah-mudahan bisa semua menjadi petugas haji. Ya, faktor resiko kedua adalah menderita sakit berat ya. Jadi jadi kan karena waktu tunggunya lama gitu ya, saya menemui beberapa jamaah itu ketika mendaftar kan dia masih sehat itu. Jadi suami istri mendaftar masih sehat, tapi karena dipanggilnya sekian puluh tahun kemudian ya, pasangannya sudah pernah stroke. Kemarin ada ya satu yang istrinya stroke gitu, tetapi dalam penilaian tuh istitoah ya, masih bisa berangkat. Karena kalau nggak berangkat juga di rumah nggak ada yang menemani gitu. Jadi dengan suaminya akhirnya berangkat karena penilaian waktu berangkat itu juga istitoah. Tapi kan kemudian di sana itu muncul berbagai faktor resiko ya. Dia memiliki penyakit gitu ya. Ada hipertensinya, ada gulanya ya, DM-nya. Nah, ini usianya di atas 65. Nah, ini kalau kita sebagai dokter yang mendampingi ya harus benar-benar memantau gitu ya, supaya ketika ada problem misalnya kita juga harus
mengenali waktu-waktu dan musimnya ya. Misalnya ketika haji di bulan sekitar Juli Agustus ya, di panas, waktu sangat panas itu, ini resiko paling besar adalah dehidrasi. Kadang-kadang lansia itu kan nggak mudah minum ya, disuruh minum putih itu katanya nggak haus, apalagi kalau di dalam hotel AC ya, sehingga sejuk, dia nggak merasa haus gitu. Sementara udara di luar tuh sangat panas, kadang-kadang sudah diingatkan siang jangan ke masjid, tapi ya namanya semangat ya, seneng maksudnya beribadah gitu, sehingga kadang-kadang ya ada rombongan keluar ke masjid ikut gitu, sehingga akhirnya resiko untuk dehidrasi ini juga ada ya. Jadi kalau tadi ada usia, menderita penyakit berat, kemudian ada penyakit yang lebih dari satu. Jadi pada lansia itu kan jarang yang penyakitnya satu ya, kadang-kadang obatnya saja udah saombyok gitu. Padahal ada satu penelitian yang menyimpulkan bahwa ternyata jumlah obat yang diminum lansia itu berkorelasi positif dengan kejadian masalah kesehatan mental pada lansia. Jadi ternyata makin banyak sakitnya, makin banyak obatnya, itu resiko gangguan jiwanya juga meningkat pada lansia ya. Kemudian demensia ya, lansia-lansia dengan demensia ini juga kemudian bisa memiliki resiko lebih untuk terjadinya delirium, memiliki riwayat delirium sebelumnya ya. Kalau kita di dalam pendataan jamaah kita mau berangkat itu kita tanyakan tentang riwayat delirium dan ternyata pernah sebelumnya, ini juga kita harus perhatian lebih. Lansia-lansia dengan riwayat jatuh, ini juga perhatian harus kita tingkatkan, atau lansia dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. Sekali lagi, gangguan-gangguan ini sangat berisiko terjadi pada lansia. Jadi kenapa kok kita juga sebagai dokter haji benar-benar harus pendampingan kita jadi lebih teliti gitu ya, karena memang sebagian jamaah kita atau mayoritas adalah lansia dengan berbagai faktor risiko yang ada. Polifarmasi tadi sudah ya. Nah, kalau konsumsi alkohol saya kira ini perlu kita corek ya, karena biasanya kalau kita sudah, ini faktor risiko delirium secara umum ya, tapi kalau pada jamaah haji insya Allah enggak. Memiliki gangguan fungsi ginjal, jadi kadang kita mikir ya kenapa kok dia memiliki gangguan fungsi kok boleh berangkat. Nah kan kita tahu bahwa penilaian istitoah itu kan bukan berarti tanpa penyakit ya. Walaupun dia ada penyakit berat, termasuk gangguan jiwa berat pun bisa kita nilai sebagai istitoah kalau kondisinya stabil gitu. Sehingga dari Indonesia berangkat itu klinisnya stabil istitoah gitu. Tapi dengan berbagai faktor resiko di sana ya, mungkin mulai dari jenis makanan saja, kadang-kadang lansia itu kan nggak mudah menyesuaikan ya dengan jenis makanan di sana. Kemudian tadi suhu, tidur bukan di rumahnya sendiri ya, apalagi kalau di Madinah itu satu kamar minimal 6-8 orang gitu. Nah kan tidak semua ya lansia itu bisa, kalau kita anak muda seneng gitu ya tidur rame-rame ngobrol gitu, tapi bagi lansia itu kadang tidur aja ada suara lain itu nggak bisa tidur. Nah sehingga bisa menjadi pemicu dari munculnya yang awalnya kondisi kesehatannya stabil itu menjadi mundur gitu, dan ini menjadi faktor risiko untuk masalah kesehatan jiwa. Malnutrisi, kondisi depresi ya, gangguan-gangguan yang lain ya, apalagi kalau misalnya ada riwayat stroke atau gangguan fungsi struktur otak yang lain. Nah ini juga faktor risiko. Kenapa kita perlu mengetahui faktor risiko ini? Ya tadi kalau kita tahu ya, kita data kan biasanya sebelum berangkat ya, kita sebagai dokter haji itu akan sudah bertemu beberapa kali, terutama kalau misalnya kan biasanya kan ada kelompok manasik ya, kelompok manasik haji, kemudian kita sebagai dokter pendamping itu biasanya akan diundang gitu ya untuk bertemu, untuk berkenalan dan sebagainya, untuk melakukan screening, mendapatkan data tentang jemaah kita. Nah kita bisa mencatat berbagai faktor risiko ini untuk lebih aware gitu ya dengan kejadian-kejadian. Kita berharap semua tentu baik-baik saja ya, tetapi sekali lagi kita waspada, bukan kemudian menjadi sangat
sangat takut gitu ya, tetapi kita adalah untuk kewaspadaan. Ya, kita lanjutkan ya. Kalau tadi adalah faktor resiko itu faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan delirium ini. Nah, sekarang adalah faktor pencetus. Jadi, dia sudah punya faktor resiko ya, dia lansia, punya sakit, kemudian minumnya sulit, itu dia sudah beresiko, ada faktor pemicu gitu. Nah, faktor pemicu ini yang kemudian membuat deliriumnya itu muncul ya, menjadi termanifestasi. Antara lain adalah kelainan neurologis ya, paling banyak kalau yang biasa terjadi pada lansia stroke ya. Kemudian konsumsi obat-obatan. Jadi mungkin kita juga ketika mendampingi itu waspada dengan berbagai obat yang mungkin akan kita berikan ya. Kita tahu mana yang bisa menjadi pencetus dari kondisi delirium. Obat-obatan ini sebagian memang ada ya dibawa oleh dokter pendamping atau dokter kloter, tapi sebagian ada di BPIH ya, sehingga bisa kita dapatkan di BPIH. Nah, kalau misalnya terkait dengan penyakit-penyakit fisik yang berat, kita bisa konsultasi di BPIH. Itu ada psikiater, ada penyakit dalam ya, sehingga kita bisa berdiskusi ketika kita menemukan kasus-kasus yang berisiko delirium ini. Kemudian infeksi, imobilitas ini juga menjadi faktor pencetus. Gangguan metabolik ya tadi ya, gangguan elektrolit. Jadi kemarin itu ketika cuaca yang sangat panas itu ya, inovasi-inovasi petugas kesehatan pendamping itu juga banyak gitu ya, dan luar biasa menurut saya ya. Jadi waktu itu dokter-dokter kloter itu membuat program alarm atau sirine minum oralit gitu. Jadi kan sekali lagi lansia itu kan nggak mudah, apalagi disuruh minum oralit nggak enak gitu ya. Terus minum putih juga nggak mau, merasa nggak haus, padahal panasnya luar biasa ya, suhunya bisa sampai 40-41 gitu, sehingga sangat dibutuhkan rehidrasi yang cukup, apalagi ketika di Armusna ya, itu kalau rehidrasinya nggak bagus tuh benar-benar resiko dehidrasi. Beberapa memang harus kita infus ya. Nah itu ada alarm gitu, mereka membuat alarm. Jadi kalau alarmnya bunyi, semua yang ada di hotel jamaah itu minum oralit. Jadi gerakan oralit bersama. Jadi untuk menghindari gangguan elektrolit, dehidrasi ya, supaya bisa terjaga, tidak terjadi delirium ini. Kemudian juga ada olahraga bersama. Saya kira ini cara-cara yang dipakai oleh para tenaga kesehatan haji ya di dalam mendampingi jamaah supaya tetap sehat secara fisik maupun mental. Ini ya, ada dehidrasi, ada jamaah usia tertua ya, waktu itu 96 tahun itu juga sama, karena beliau nggak mau minum air putih, itu sulit minumnya, biasa susu biasa yang manis-manis, tapi kan cuma sedikit itu. Nah ketika beliau kondisinya sehat gitu, baik banget semangat gitu, minta diajak ke masjid dan sebagainya. Tapi kadang-kadang tiba-tiba ya, kan kita tahu tadi kalau delirium itu kan akut ya, tiba-tiba itu loh kok mulai ya kelihatan dari gelisahnya gitu, bingung aku di mana dan sebagainya ya. Kemudian penurunan kesadarannya langsung. Jadi sampai 2 kali beliau ini dirawat di rumah sakit. Yang waktu itu karena beliau jamaah yang tertua, di BPIH tidak berani, karena kalau di BPIH itu kan nggak ada pemeriksaan penunjang, CT scan dan sebagainya nggak ada. Jadi dirujuk ke rumah sakit, di Madinah masuk rumah sakit, di Mekah masuk rumah sakit. Tapi alhamdulillah semua pemeriksaan normal. Jadi ketemunya ya cuma karena dehidrasinya itu ya, sehingga delirium dan mengganggu seluruh sistem tubuhnya. Jadi ini yang mungkin kita ya, sebagai hal yang menurut kita sebenarnya sederhana, tapi menjadi tidak sederhana ya, karena memotivasi mereka untuk rehidrasi cukup itu tidak mudah ya, tapi kita harus punya cara ya, termasuk konstipasi, kurang tidur. Nah kurang tidur ini juga problem ya, karena
kadang-kadang saking semangatnya, memang di sana itu kan rasanya tuh seneng gitu melakukan ibadah itu ya, sehingga jam 2 malam itu pasti kita sudah bangun dan cepet-cepet untuk tahajud di Masjidil Haram gitu. Jadi jalannya kan paling enggak 30-45 menit ya, jadi jam 2 sudah jalan, terus nanti jam sebelum jadi adzan pertama itu harus sudah masuk masjid, kalau enggak kebagian tempat nanti ya. Kita adzan pertama sudah masuk masjid, kemudian sholat tahajud sampai kemudian subuh, habis subuh masih tawaf sunnah gitu ya, terus langsung syuruk, duha, nanti sampai hotel sebentar, maem sudah pengen lagi balik ke Masjidil Haram gitu, tidur hanya sebentar lah. Ini kalau anak muda mungkin fit kondisinya, tapi kalau kita mendampingi jamaah yang lansia, kita memang benar-benar harus bikin aturan ya. Jadi kita nanti akan dokter itu atau tenaga kesehatan haji ini kan nggak sendiri, nanti bareng dengan pendamping dari Depak ya, pendamping dari masing-masing kelompok manasik. Nah dari situ kita bisa kerjasama bareng gitu, bahwa nggak bisa kita sendiri ya, mereka semangat ibadah terus kita ya biarin aja, kita tetap harus koordinasi ya. Mereka kalau lansia semangat ibadahnya bagus, tetap harus kita berikan rambu-rambu supaya nanti pas di saat armusna yang inti itu mereka tidak kelelahan ya, jadi tidurnya harus cukup dan sebagainya. Nah ini juga ya masih ada beberapa hal yang menjadi faktor pencetus. Ternyata lihat ya, salah satu adalah physical restraint. Ini yang kita harus perhatikan. Jadi pada saat lansia atau mereka itu mengalami delir kemudian di restrain, maksudnya supaya tenang, ternyata justru memicu semakin gelisah ya, dia semakin bingung, semakin gelisah. Jadi sekarang pengikatan atau restrain fisik ini sudah sangat kita minimalkan. Nanti kita di belakang akan belajar di restrain kimia itu dengan menggunakan apa ya. Nah ini faktor-faktor yang nanti bisa kita menjadi perhatian kita bersama. Nah kalau dari tipe delirium ya, kita diskusi lebih panjang di delirium dan demensia ya. Nanti kalau yang lain-lain kita lebih singkat. Apa tipe delirium? Jadi kadang kita berpikir bahwa delirium itu hanya kondisi gaduh gelisah gitu ya, tapi ternyata enggak ya. Jadi ada delirium yang memang hiperaktif ya, kelihatan gaduh gelisahnya, tetapi ada delirium yang sebaliknya hipoaktif. Nah memang bagi kita sebagai dokter lebih mudah mengenali delirium yang hiperaktif ya, dia gelisah, bicara kacau ya, sulit tidur, kadang-kadang nyabuti alat-alat ketika dia misalnya dipasang infus, dipasang sonde itu dicabuti, itu kita lebih bisa mengenali ini sebagai kondisi delirium. Tetapi kalau yang hipoaktif kadang-kadang kita malah jadi nggak mengenali, loss gitu ya, ternyata delirium, dikira tidur tenang baik gitu. Nah sehingga kadang-kadang delirium yang tipe hiperaktif itu malah prognosisnya jadi lebih baik karena lebih mudah diketahui gitu ya, sehingga petugas paling enggak teman sekamarnya atau petugas kesehatan itu. Jadi kalau kita lihat tadi ada faktor-faktor resiko, tadi juga kemudian membuat kita sebagai tenaga kesehatan itu bisa membuat peta. Kalau fisik ada petanya ya, jiwa juga kita bisa membuat peta merah, kuning, hijau gitu ya. Jadi siapa yang merah, yang memang sudah dari awal itu ada masalah kesehatan jiwa, siapa yang kuning, yang warning tadi ya, ada resiko-resiko, faktor resikonya banyak, dan siapa yang hijau. Nah tentu pendampingan kita akan lebih fokus ya pada yang merah, kuning, yang hijau. Biasanya kalau di sana itu tidak sulit untuk mendapatkan bantuan dari orang gitu ya. Orang tuh menolong orang lain tuh kayak rebutan gitu ya. Ada jamaah yang usianya yang tadi yang paling tua ya, 96 tahun itu, kalau mau naik bis itu yang gendong gantian gitu ya. Yang rebutan gendong itu. Mau naik waktu ke Mina itu naik di lantai atas itu tidak hanya digendong tapi digotong sak kursi rodanya itu dengan bareng-bareng, itu ringan gitu. Nah yang hijau ini bisa di situ, misalnya tawaf ya, biasanya kita tawaf di bawah, nanti yang lansia-lansia kita tawaf lagi, kita dorong di atas gitu. Nah yang hijau bisa mendampingi. Jadi
juga karena resiko demensia ya. Jadi biasanya juga petugas kesehatan tuh memasangkan. Jadi kalau ada usia 86 tahun berangkat sendiri tanpa keluarga. Nah, jadi dipasangkan dengan yang usianya 40 berapa kemarin tuh ya, 42 tahun gitu. Jadi kayak putranya gitu. Padahal ya baru kenal di situ. Tapi sangat-sangat ini ya, tawaf bareng dan sebagainya. Jadi kita dengan peta merah, kuning, hijau itu bisa saling menguatkan, mendukung. Jadi jangan khawatir bahwa semuanya akan jadi tugasnya dokter di kloter nih, tidak ya. Insya Allah kita, yang penting sebagai dokter kita tahu tadi ya, petanya itu, peta kesehatan mentalnya kita tahu ya, sehingga kita belajar untuk itu. Nah ini tadi ya, jadi ternyata yang hiperaktif lebih mudah terpantau ya, yang hipoaktif kadang-kadang kecolongan gitu ya, kelihatan anteng, dipikir tidur tenang, ternyata dia delir. Sehingga pemantauan 24 jam ini penting. Kita bisa tadi ya, kalau dia ada keluarganya kita berikan edukasi, kalau enggak tadi dengan jamaah lain yang dekat di situ atau bersama, atau kalau misalnya memang petugas kesehatannya biasanya kan dibagi shift-shiftan ya, itu juga harus ada laporan sebelum pergantian petugas. Nah ini tadi juga sudah ya, ternyata restrain fisik itu bisa justru memicu gaduh gelisahnya bertambah. Sehingga kita sekarang menggunakan restrain dengan farmakologi. Kita biasa menggunakan haloperidol. Jadi haloperidol adalah antipsikotik, dulu kita pernah belajar ya di blog kedokteran jiwa. Antipsikotik yang paling sering relatif aman dipakai untuk lansia itu adalah, atau dipakai untuk kondisi delirium itu adalah haloperidol, dan kita memakai dalam dosis mulai dari dosis kecil ya. Dengan pemberian haloperidol ini ternyata lebih efektif ya di dalam mengatasi gaduh gelisah dibandingkan dengan kalau menggunakan restrain secara fisik. Karena ketika di restrain fisik dia makin bingung, aku diapain ya ini gitu, aku di mana, dia makin bingung dan kadang-kadang justru gelisahnya malah makin meningkat. Itu tadi kita tak pahami tentang delirium. Nah sekarang masuk pada tata laksana untuk delirium pada usia lanjut. Kalau misalnya tadi kita tahu bahwa yang menyebabkan delirium itu adalah masalah fisik ya, masalah penyakit fisiknya, tentu tata laksana delirium utama itu adalah mengatasi masalah fisiknya. Kalau misalnya tadi karena dehidrasi, maka tata laksana utamanya ya rehidrasi ya. Jadi bukan haloperidol tata laksana utamanya dari gaduh gelisah itu, bukan CPZ untuk gaduh gelisahnya, tapi sebenarnya ya kausatifnya itu adalah nangani penyebab fisiknya. Kalau dia dehidrasi ya direhidrasi, kalau dia hiperglikemi ya diberikan tata laksana supaya dia bisa terkoreksi hiperglikeminya. Kalau dia masalahnya dengan kondisi gagal ginjalnya misalnya hiperuremikum, maka dia harus memberikan tata laksana untuk memperbaiki hiperuremia, misalnya dengan cuci darah ya, hemodialisis dan sebagainya. Jadi kalau kita memberikan tadi haloperidol itu bukan kausatifnya delirium, tapi dia membantu untuk gaduh gelisahnya, untuk simptomatisnya ya. Jadi kita sebagai dokter kloter kalau sudah ketemu nih ya problemnya, kita rujuk, maka kita merujuknya pada bagian apa yang menjadi penyebab dari delirium, apakah ke penyakit dalam atau ke bedah atau kemana itu. Kita kemarin juga beberapa ada kasus, jadi kan panas sekali ya. Kita sudah diingatkan tidak boleh keluar tanpa sandal. Nah problemnya adalah ketika masuk masjid ya, sandal ini hilang. Satu, bisa jadi hilangnya itu ketika dia masuk sandal ditinggal, itu jelas kemungkinan hilangnya tinggi karena balik ke tempat keluarnya aja kadang bingung kan kalau lansia itu. Jadi akhirnya nggak punya sandal untuk pulang. Atau yang kedua, sandal sudah digotong pakai tas, tapi begitu sholat ya sandal diletakkan, habis itu
berdiri lupa, sandalnya nggak dibawa, sehingga terpaksa sampai pintu sandalnya nggak ada, balik lagi bingung gitu, sehingga beberapa itu tetap terpaksa keluar tanpa sandal. Nah itu beberapa melepuh ya, kakinya itu kayak luka bakar, melepuh dan ini berisiko untuk menjadi infeksi dan sebagainya. Nah ini juga bisa memicu kondisi delirium ya, terjadi beberapa jamaah seperti itu. Jadi hal-hal ini memang benar-benar harus kita kenali. Jadi kita pokoknya kalau nggak punya sandal, duduk di situ sampai ketemu orang yang yang kenal gitu ya, untuk bisa membelikan sandal gitu, karena ternyata resikonya juga bisa menjadi tidak hanya problem fisiknya ya, tapi bisa ke masalah deliriumnya ini ya. Jadi ini hal-hal yang kita harus perhatikan. Kalau seperti ini ya kita harus rujuk ya, nanti kita pengobatannya tergantung pada kondisi utama yang dialami oleh pasien. Tapi sekali lagi ya, deliriumnya bisa disebabkan oleh berbagai faktor tadi. Nah, jadi kalau kita memberikan tadi ya haloperidol, kita biasa memulai dengan 0,5 mg ya, jadi dosis kecil. Kalau kita pada kemarin belajar di psikotik, nanti kita di slide-slide akhir juga belajar tentang psikotik, itu kan memulai haloperidol 1,5 mg. Dosis efektif paling rendah pada psikotik. Tapi kalau pada delirium kita memulai dari dosis 0,5 mg. Jadi dari dosis yang sangat kecil ya, karena sekali lagi dia simptomatis apalagi pada lansia. Nah, bisa kita istilahkan ada trankuilisasi cepat ya, sehingga pengganti tadi. Kalau dia gaduh gelisah diberikan 0,5 masih gaduh gelisah, kita 30 menit kemudian boleh mengulang lagi dengan memberikan dosis yang sama 0,5. Masih gaduh gelisah, kita boleh lagi memberikan. Dalam 24 jam kita boleh memberikan 3-5 kali pemberian. Ini yang kita sebut dengan trankuilisasi cepat ya, dengan haloperidol dosis kecil. Harapannya akan bisa mengoreksi gaduh gelisahnya. Nah, kita diingatkan untuk hati-hati menggunakan golongan benzodiazepin. Ya, diazepam, alprazolam, lorazepam ya, ini kan enak banget memang kalau diberikan langsung terasa efek sedasinya ya, mungkin dia akan bisa tidur, dia relaksan otot gitu. Tetapi pada kondisi delirium itu sering mengaburkan gejala. Setelah diberikan benzo ya, setelah diberikan diazepam pasiennya tenang lah. Tadi pertanyaannya apakah tenangnya ini tenang membaik atau jangan-jangan tenangnya ini justru delirium hipoaktif tadi, kita jadi kehilangan jejak gitu. Ternyata dia penurunan kesadaran. Kita mikirnya dia tidur karena pemberian diazepam gitu, sehingga yang sedasinya tinggi seperti benzo termasuk ya, atau CPZ klorpromazin itu justru kita tidak direkomendasikan untuk memberikan. Jadi kita tetap pilihan yang aman itu adalah haloperidol dalam dosis yang mulai dari dosis kecil ya. Kalau misalnya adanya risperidon, kita juga boleh memberikan risperidon dalam dosis yang kecil ya. Jadi ini adalah ketika kita bertemu dengan kasus delirium yang terutama terjadi pada jamaah kita yang lansia. Sekali lagi, tata laksana utama adalah penyakit yang mendasari kondisi klinis yang dialami oleh jamaah. Nah, untuk membantu kondisi gaduh gelisahnya, kita bisa memberikan antipsikotik dosis kecil, pasien tenang sehingga harapannya klinis membaik dan pasien bisa melanjutkan melakukan ibadah jamaah haji kembali.